manusia yang akan terhindar dari yang namanya kerugian adalah orang yang dalam hati, pikiran, dan sikapnya tertanam keimanan dan senantiasa melakukan amal soleh yang diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa mau menasehati sesamanya dengan kebenaran dan penuh dengan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentu dalam kondisi sehat walafiat, tetap kuat, rajin ibadah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam kondisi daring. Tentunya kaitannya dengan nanti pembahasan mata pelajaran Al-Quran Hadis yang akan membahas tentang surat Al-Asr bersama Bapak Arif Mudakir selaku guru mapel Al-Quran Hadis kelas 4. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang memahami isi kandungan surat Al-Asr. Berbicara tentang surat Al-Asr, tentu kita sudah familiar, sering kita jumpai di saat kita selesai pembelajaran. Kita menutup majelis dengan membaca surat Al-Asr, dan juga kita biasanya membaca di waktu paginya saat hafalan juz amma. Kita juga membaca surat Al-Asr. Dan sebelum kita memasuki pembelajaran pada kesempatan kali ini, akan Pak Guru sampaikan tentang tujuan daripada pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama adalah anak-anakku sekalian supaya mengetahui isi kandungan dari surat Al-Asr. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Asr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, dijelaskan dengan baik dan benar tentunya. Terus yang ketiga adalah menyelesaikan soal latihan terkait dengan surat Al-Asr. Setelah materi selesai disampaikan oleh Pak Guru, nanti ada soal latihan yang kaitannya dengan memahami isi kandungan dari surat Al-Asr. Nah, pada kali ini sudah tampil teks daripada surat Al-Asr yang anak-anakku sekalian tentunya sudah hafal, memahami arti dan juga kandungannya. Baik, Pak Guru bacakan dari surat Al-Asr ini anak-anak sekalian supaya menyimak dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya wal 'ashri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan atau saling menasehati dengan kebenaran, serta berpesan-pesan atau saling menasehati dengan kesabaran. Ini penjelasan dari surat Al-Ngasr dari teks dan artinya. Isi kandungan surat Al-Ngasr. Ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya dengan lafaz demi masa. Selain itu, ayat ini juga menerangkan tentang zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam itu bergerak melakukan perbuatan yang baik maupun perbuatan buruk. Pada ayat yang kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Sedangkan pada ayat yang terakhir menjelaskan bahwa manusia yang beruntung yaitu manusia yang beriman hatinya dan mengerjakan amal soleh, menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta tabah menghadapi segala musibah yang dialami oleh dirinya dan tentunya malapetaka serta gangguan. Pada ayat ketiga ini menjelaskan tentang nilai daripada kesabaran dan juga kebenaran, tentunya dalam hal menasehati antar sesama manusia. Memaknai surat Al-Ngasr dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat yang pertama, hal yang dapat kita ambil manfaat dari surat Al-Ngasr dalam kehidupan sehari-hari adalah menerangkan bahwa yang memiliki masa atau zaman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur segala waktu yang ada di alam semesta ini dengan sesuai ketentuannya dan berjalan dengan ketentuannya. Tidak ada yang berjalan sendiri. Bumi berputar sesuai dengan ketentuannya. Jagat raya ini juga sesuai dengan ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya sebagai dasar bahwa waktu atau masa itu sangat penting bagi manusia, bagi alam semesta, dan juga bagi makhluk lainnya. Kalau manusia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk istiqomah ibadah, untuk konsisten beribadah kepada Allah dalam hidupnya, maka manusia itu akan kehilangan kesempatan yang terbaik dalam hidupnya, maka kerugianlah yang ia dapatkan. Nauzubillahi min dzalik. Memaknai surat Al-Ngasr dalam kehidupan sehari-hari pada ayat yang kedua menerangkan bahwa orang yang merugi dalam hidupnya adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga dikatakan dalam Al-Quran bahwa ia akan rugi sekaligus binasa. Maksud binasa adalah ia akan mengalami siksaan dan penyesalan yang tiada ampun atau tidak ada ampun baginya, karena masa hidupnya telah berakhir dari dunia ini sehingga tidak ada kesempatan taubat baginya. Pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketiga dalam memaknai surat Al-Ngasr dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerangkan bahwa manusia yang akan terhindar dari yang namanya kerugian adalah orang yang dalam hati, pikiran, dan sikapnya
tertanam keimanan dan senantiasa melakukan amal soleh yang diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa mau menasehati sesamanya dengan kebenaran dan penuh dengan kesabaran. Demikian tadi materi tentang Quran hadis yang berbicara atau yang membahas tentang makna isi kandungan dari surat Al-Asr. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian materi dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.